Tahu nggak sih, 1 dari 10 orang dewasa yang lagi nonton video ini kemungkinan besar lagi hidup dengan suatu penyakit tanpa mereka sadari. Nah, penyakitnya diam-diam aja, nggak ada gejala, tapi bisa berujung sampai cuci darah seumur hidup, kan bisa sampai kematian loh. Namanya penyakit ginjal kronik atau biasa disebut PGK. Dan di Indonesia, penyakit ini udah bunuh lebih dari 40.000 orang setiap tahun. Nah, di video ini kita bakal bongkar semuanya tentang apa itu PGK, kenapa kita bisa kena PGK, gimana perjalanan penyakitnya, sampai cara mencegahnya. So, still lihat ya, karena bagian pencegahannya wajib kalian tahu. Oke, jadi seberapa serius penyakit ini? Yuk kita lihat datanya. Menurut studi global pada tahun 2023, ada sekitar 850 juta orang di dunia yang menderita penyakit ginjal kronik. Bayangin, itu 1 dari 10 orang dewasa di seluruh dunia. WHO mencatat bahwa penyakit ginjal kronik jadi penyebab kematian nomor 12 di dunia saat ini dengan 1,2 juta kematian per tahun. Angka ini lebih mengerikan lagi, diperkirakan naik 41,5% di tahun 2040. Di mana di Indonesia, data dari Kemenkes menunjukkan prevalensi PGK itu naik hampir 2 kali lipat. Dari 2 per 1000 penduduk di tahun 2013 jadi 3,8 per 1000 penduduk di 2018. Itu setara hampir 740.000 orang. Dan kematian akibat PGK di Indonesia lebih dari 42.000 jiwa per tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, Apa sih PGK itu? Jadi, ginjal kita itu bekerja selayaknya filter ke dalam tubuh. Tugasnya menyaring darah, buang racun dan cairan yang berlebih, mengatur tekanan darah, jaga keseimbangan elektrolit, bahkan menciptakan hormon untuk memproduksi sel darah merah. Nah, penyakit ginjal itu terjadi kalau ginjal kita rusak, baik secara struktur maupun fungsinya. Hal ini berlangsung selama minimal 3 bulan atau lebih. Nah, bedanya dengan penyakit gagal ginjal akut, PGK itu sifatnya progresif, maka makin lama, maka dia makin parah juga penyakitnya. Dan di kebanyakan kasus, PGK itu nggak bisa kembali normal, sehingga harus ditangani lebih awal. Makanya deteksi dini itu penting banget loh. terus siapa aja sih yang beresiko kena PGK? Aku bagi jadi 3 kategori ya. Pertama, faktor dari diri sendiri. Faktor dari diri kita sendiri ternyata juga memiliki pengaruh loh. Semakin bertambahnya usia, semakin tinggi juga resikonya, terutama di usia 65-74 tahun. Laki-laki ternyata juga memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selain itu, kondisi riwayat penyakit di dalam keluarga dan prematur dengan berat badan rendah juga meningkatkan terkena penyakit PGK. Yang kedua, dan ini yang paling bisa kita kontrol, yaitu faktor perilaku. Diabetes yang terkontrol dan juga hipertensi merupakan penyebab utama dari PGK. Selain itu, kebiasaan merokok, sering konsumsi obat pereda nyeri sembarangan, obesitas, kebanyakan konsumsi garam, gula, protein, kurang gerak, dan juga jarang minum air putih. Perilaku ini semua membuat ginjal kerja ekstra lebih keras dan juga makin lama makin rusak. Yang ketiga, faktor lingkungan, kayak susahnya akses ke layanan kesehatan untuk screening, terus juga paparan zat berbahaya tempat kerja, bahkan sampai kondisi ekonomi yang bikin orang-orang itu susah untuk dapat makanan bergizi atau water break. Jadi ini ya, banyak faktor yang bisa kita cegah asal kita sadar dari sekarang. Nah, ini yang bikin PGK serem disebut juga sebagai silent disease atau penyakit senyap. Nah, jadi gini prosesnya. Awalnya orang itu cuma terpapar faktor risiko seperti diabetes, hipertensi yang tidak terkontrol. Di sini ginjal itu masih berfungsi dengan baik. Tapi diam-diam kerusakan itu mulai muncul di ginjal selama bertahun-tahun tanpa ada gejala sama sekali. Nah, ginjal kita ini tuh mudah banget berkompensasi sehingga kita tuh nggak sadar bahwa ada kerusakan di ginjal kita. Gejala baru muncul pas penyakitnya biasanya udah masuk stadium 3 sampai 4. Udah lumayan parah. Gejalanya macam-macam, mulai dari gampang capek, badan lemas, kaki atau wajah bengkak, urin berubah warna dan berbusa, mual, susah tidur, kulit gatal-gatal, sampai tekanan darah yang susah dikontrol. Kalau udah gini, dokter itu biasanya ngecek lewat tes darah dengan kreatinin buat hitung fungsi ginjal dan tes urin buat cek kadar protein.
Nah, dari situ bisa ditentuin nih penyakit ginjal kroniknya udah di stadium berapa. Mulai dari stadium 1 yang ringan sampai dengan stadium 5 gagal ginjal terminal. Dan kalau udah telat, komplikasinya serem banget. Penyakit jantung, stroke, anemia, atau gangguan tulang. Di stadium akhir, pasien juga membutuhkan cuci darah atau sampai transplantasi ginjal. Serem banget kan? Makanya, mending kita cegah dari sekarang daripada nyesel belakangan. Oke, ini dia bagian pentingnya. Gimana caranya mencegah PGK? Gampang kok kalau kita konsisten. Berikut langkah-langkah yang dapat kalian ikuti. Yang pertama, rutin cek gula darah dan tekanan darah, apalagi kalau punya riwayat seperti hipertensi dan diabetes di keluarga kalian. Yang kedua, atur pola makan, seperti kurangi garam, gula, dan juga protein yang berlebih. 3. Rajin olahraga untuk jaga berat badan ideal. 4. Stop rokok dan hindari alkohol. Yang kelima, cukup minum air putih biar gak dehidrasi kronis. Yang keenam, jangan asal minum obat pereda nyeri atau NSAID tanpa resep dokter. Kalau kamu termasuk kelompok beresiko tinggi seperti penderita diabetes, hipertensi, obesitas, atau lansia, wajib screening fungsi ginjal secara berkala ya, walaupun kamu merasa sehat-sehat aja. Dan buat kamu yang sudah terdiagnosis PGK, patuh berobat dan kontrol rutin ke dokter ya. Tujuannya untuk memperlambat progresivitas penyakit. Ingat, PGK itu silent disease. Jadi, jangan tunggu ada gejala baru periksa. Cek dari sekarang walaupun kamu ngerasa baik-baik aja. Jadi guys, PGK ini emang serem banget karena diam-diam menggerogoti ginjal kita tanpa kita sadari. Tapi kabar baiknya, sebagian besar risikonya ada di diri kita sendiri. Jadi, yuk mulai sekarang kita jaga pola makan, rutin gerak, dan yang paling penting, jangan malas cek kesehatan walaupun badan kita merasa sehat. Nah, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke keluarga atau teman kalian ya, terutama yang punya riwayat hipertensi ataupun diabetes, atau yang termasuk kelompok berisiko tinggi tadi. Dan semoga dengan video ini itu bisa menyelamatkan ginjal mereka ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you di video selanjutnya.